Oke, balik lagi guys sama gua Hendry di channel Trader Kekinian. Yoi. Buat yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info-info menarik seputar analisa teknikal tentang saham dan cryptocurrency. Oke, di video hari ini gua bakal lanjutin materi untuk teman-teman yang baru terjun di dunia trading atau investasi. Di video sebelumnya, gue udah bikin video tentang bagaimana cara membaca candlestick. Nah, untuk link videonya bisa dilihat di sini ya guys. Untuk video hari ini, gue mau kasih tahu kalian gimana caranya bikin trend line dari suatu pergerakan harga saham ataupun cryptocurrency. Oke, biar nggak lama-lama, langsung aja kita mulai. Let's go! Oke guys, ya untuk pembelajaran ini gua pakai chart dari TradingView ya guys. Nah di sini udah kelihatan ya, ada chart dari perusahaan aneka tambang. Kayak ini ada garis merah, gue hilangin dulu ya guys. Garis merah ini namanya moving average. Nah nanti gua bahas juga tentang moving average, yaitu di analisa menggunakan indikator modern. Ini gue hilangin dulu. Oke, di sini ada candlestick yang warnanya hijau dan merah seperti yang udah gue jelasin sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara sekilas, ini trennya lagi naik. Oke, ini trennya lagi naik ya, yang ini ya. Nah, gimana sih cara bikin trend line-nya? Oke, cara bikin trend line-nya pertama, kita tentukan dulu time frame yang mau dipakai. Oke. Nah, time frame-nya itu bisa untuk 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan. Nah ini macam-macam guys. Tergantung kalian mau mainnya di time frame berapa. Karena ini penting banget ya. Menentukan time frame ini penting banget. Oke, di sini gue contohin untuk yang time frame-nya 1 hari. Oke, untuk di time frame 1 hari ini, Antam pola pergerakannya seperti ini ya guys. Kita zoom in supaya lebih jelas. Waktu itu gue pernah sempat jelasin sekilas tentang cara membuat trend line, yaitu untuk tren naik syaratnya adalah dia harus membentuk higher low. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan higher low itu seperti ini ya guys. Dia naik, kemudian setelah itu harganya turun. Nah, di sini ada titik terendah, kemudian titik tertinggi. Kenapa ini disebut titik tertinggi? Karena setelah itu dia turun lagi guys. Nah, tapi turunnya itu tidak boleh melewati atau nggak boleh lebih rendah dari titik ini. Nah, misalkan turunnya segini. Nah, inilah yang disebut dengan higher low. Oke, kita kasih tanda ya. Higher low, kita singkat HL. Nah, tadi yang ini adalah low, kita singkat L. Kemudian yang atas tadi adalah high, kita singkat H. Oke, seperti ini guys. Nah, setelah dia membentuk higher low, dia harus naik lagi dan wajib membentuk higher high. Nah, jadi naiknya itu harus melebihi titik tertinggi dari sebelumnya. Nggak boleh tuh naiknya segini doang, habis itu turun lagi. Nah, itu nggak bisa kita sebut sebagai higher high. Nah, higher high itu dia naik sampai melebihi titik tertinggi ini, gitu ya. Kemudian misalnya dia turun, turunnya juga nggak boleh di bawah dari higher low sebelumnya. Jadi ini dia akan membentuk higher low terus. Nah, itulah yang disebut dengan tren naik. Oke, ini kita singkat higher high. Oke, seperti ini ya guys kira-kira. Nah, lalu gimana ngegambar trennya? Ngegambar trennya kita hubungkan dari low yang paling bawah ini menuju ke higher low. Kita tarik aja kayak gini guys. Nah, kita tarik garis kayak gini. Set, pakai garis trend line ya kan? Pakai garis trend line. Nah, kemudian kalau udah dihubungkan antara low dan higher low, ini gua bedain warnanya. Setelah itu kita setting, kita extend right line. Oke, seperti ini. Nah, terus nanti misalnya higher low yang kedua ini
dia tidak menyentuh garisnya, itu nggak apa-apa, karena nanti ada yang disebut dengan revisi dari trendline. Misalnya ternyata dia begini. Nah, nanti kita revisi aja trendline-nya menjadi seperti ini. Nah, garis yang berwarna, gua kasih warna biru. Nah, garis yang warna biru ini kita sebut sebagai akselerasi trennya. Jadi dari tren yang warna merah itu dipercepat dengan tren yang warna biru. Seperti itu kira-kira guys. Jadi untuk tren yang naik, kita bikin garisnya itu dari bawah candlenya ya. Nah, contoh ya, contoh. Oke guys, langsung aja kita praktekin ya. Nah, misalnya kita mulai dari time frame ini. Oh, sekarang harga di sini nih guys, misalnya. Ini udah waktunya beli atau belum sih? Nah, langsung kita praktekin aja ya guys. Pertama, kita lihat dulu polanya. Nah, dengan cara kita gambar panahnya biar gampang ya. Oke, ini dia naik sampai mana guys? Misalnya kalian mau ambil titik ini. Oke, tapi di sini ada titik yang lebih tinggi lagi nggak? Oh, ada ini. Nah, kita tarik aja ke sini gitu. Kemudian dia kan turun nih. Turun ke titik ini misalkan. Tapi ada nggak titik terendah setelah titik ini? Nah, kita tariknya ke sini berarti gitu. Nah, setelah itu dia naik. Nah, misalnya hari ini harganya di sini misalnya. Berarti ini sudah membentuk pola low, high, kemudian ini adalah higher low. Kemudian kita ubah garisnya menjadi trendline. Kita ubah jadi trendline. Hubungkan antara titik ini dengan titik ini. Nah, inilah terbentuk trendline-nya. Harganya gerak terus ya. Ini gua hapus dulu ya. Oke, misalnya kondisi udah seperti ini, terus kan dia langsung naiknya parah ya. Nah, ini kita revisi aja trennya. Ini gua ganti warnanya jadi merah. Nah, sekarang kita gambar lagi. Nah, misalnya kondisi seperti ini. Nah, ini kita bisa bikin tren kayak gini guys. Ini kan dia naik ya. Habis itu turun. Nah, kenapa ambil ini? Karena ada nggak titik yang lebih rendah setelah ini? Belum ada ya. Jadi ini adalah higher low dari dia. Nah, kemudian kita tarik lagi ke atas titik tertingginya. Boleh di sini atau di sini boleh. Nah, misalkan kita ambil di sini. Kemudian dia turun ke sini. Habis itu ketemu titiknya, kita tarik garis seperti ini. Nah, ini adalah akselerasi tren dari tren sebelumnya. Misalnya kita ganti warnanya jadi biru. Nah, seperti ini ya. Oke, terus gunanya bikin trendline itu apa sih? Nah, gunanya bikin trendline itu adalah supaya kita bisa tahu area support dan resistance. Nah, support itu adalah garis yang menahan harga atau batas di mana dia turun. Jadi kalau misalkan turun udah sampai di bawah support, itu sebaiknya kita udah mulai waspada. Nah, itu nanti keputusannya antara mau cut loss atau take profit dulu, tergantung kondisi ya. Tapi yang jelas di situ kita harus mulai waspada gitu. Nah, contohnya ini. Ketika dia naik, dia kan menembus garis trendline akselerasinya. Nah, jadi ini kita sudah mulai warning nih. Tapi kita kan masih punya garis support ini ya, trendline yang tadi yang pertama gitu. Misalnya tadi kita beli di sini guys. Berarti kan udah cuan ya kalaupun di sini ya. Nah, coba kita hitung. Cuannya berapa nih? Misalnya kita beli di titik ini, habis itu kita jual di sini guys. Nah, cuannya udah lumayan kan? 167%. Ya udah, kalau kayak gini sih gimana menurut kalian? Jual dulu atau di hold? Nah, itu terserah kalian ya. Tapi kalau gue pribadi, ini bisa gue jual dulu. Dan gue biasanya kalau kayak gini, caranya adalah jual dulu sebagian ya. Setengahnya dijual dulu. Nah, nanti kalau dia turun, ya nggak masalah. Kan kita udah jual separuh ya. Kalau dia naik, ya kita masih punya separuh. Jadi santai aja guys kalau misalkan dengan metode jual separuh itu. Jadi itu nanti bisa mempengaruhi psikologi kita nih.
Jadi dengan jual setengah itu kita bisa lebih tenang guys. Jadi tradingnya bisa santuy. Oke guys, untuk yang tren turun gue contohin di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat sekilas trennya emang lagi turun ya guys. Nah, kita gambar tren lainnya. Tentuin titik tertinggi, kemudian titik low-nya. Habis itu dia naik ke lower high, kemudian turun lagi sampai menyentuh lower low. Dia disebut lower low karena lebih rendah dari titik sebelumnya. Nah, yang ini disebut lower high karena lebih rendah dari high sebelumnya. Habis itu kita tarik lagi ke atas, terus tarik lagi ke bawah, ke atas, dan ke bawah. Terus yang ini gimana nih? Ke atas, ke bawah. Ini sudah membentuk higher low dari yang ini. Berarti ini tren turunnya udah dipatahkan. Oke, jadi trennya dari sini, dari titik ini sampai titik ini. Nah, kita gambar tren lainnya. Kalau kayak gini masih belum valid ya guys, karena tren line itu semakin valid jika banyak titik puncak yang menyentuh garis tren line-nya. Ingat ya, menyentuh bukan menembus. Nah, kalau kayak gini berarti kita bisa geser ke sini atau geser ke sini. Nah, kayaknya lebih pas yang ini ya. Oke. Nah, sekarang apa sih gunanya bikin trendline? Nah, trendline itu dipakai buat nentuin kapan waktu yang pas untuk beli atau jual. Nah, kita kan beli pasti pengennya untung kan ya. Dari tren turun ini, kapan dia balik jadi tren naik? Ketika candlestick-nya itu menembus di atas garis trend line-nya, seperti ini. Nah, ketika dia udah nembus garis trend line-nya, ini bisa kita artikan sebagai arah pembalikan dari tren. Jadi kalau downtrend, trennya itu balik menjadi uptrend ketika candlestick-nya berada di atas garis downtrend. Nah, untuk yang uptrend seperti ini, dia akan balik menjadi downtrend ketika candlestick-nya itu berada di bawah garis trend line-nya. Seperti itu guys. Nah, kita balik lagi ke sini. Kapan timing yang bagus buat beli? Nah, misalnya kondisi kayak gini guys. Kapan waktu yang tepat buat beli? Ini kan udah nembus di atas garis trend line. Kalau udah nembus di atas garis trend line, bukan berarti kita bisa langsung hajar gitu aja guys, hajar beli. Nah, bagusnya itu baiknya kita mulai cicil beli. Gitu, belinya nyicil ya. Jangan langsung beli banyak. Karena ada kemungkinan dia nanti balik lagi turun. Nah, sekali lagi gue ingetin, analisa teknikal itu hanya analisa yang mendekati kebenaran, bukan analisa yang 100% benar, kayak gitu guys. Nah, jadi nanti setelah di sini kan kita beli nih. Habis itu kita hold, kita tunggu sampai dia benar-benar mantul jadi tren naik. Nah, ini kita hold aja dulu. Kita hold. Nah, ini udah mulai naik guys. Udah mulai naik, udah mulai naik. Sampai kayak gini kan berarti dia udah mulai ngebentuk tren naiknya ya. Nah, saran gua kita bikin tren naik dari sini guys ke titik ini. Nah, jadi ini bisa kita jadikan titik support. Nah, tadi kan kalian beli sedikit di sini ya. Beli sedikit di sini. Berarti di sini kondisi udah untung kan? Nah, misalnya kalian, gua mau beli lagi nih, mau nambah lagi. Boleh guys, nambah lagi, beli lagi. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita perhatiin di sini candlestick-nya mulai jauh di atas trend line. Nah, ketika candlestick-nya mulai jauh di atas trend line, kita bisa revisi trennya guys. Bikin percepatan trennya, tren akselerasi seperti ini. Ingat ya, makin banyak lembah yang menyentuh garis trennya itu makin valid. Kita ganti warnanya jadi hitam. Nah, terus naik terus, naik terus. Ya, ini mulai turun. Apa yang harus dilakukan di sini? Nah, kalau kayak gini tergantung kalian ya. Balik lagi ke kalian masing-masing. Mau kalian hold boleh, mau kalian jual boleh, terserah. Karena kondisinya di sini udah untung. Coba kita hitung ya, untungnya udah berapa persen nih.
Lumayan banget guys, 66%. Mau di hold boleh, mau dijual boleh. Nah, kira-kira seperti itu tren naik dan tren turun. Sekarang kita lihat yang sideways. Kita cari yang sideways guys. Nah, ini dia trennya sideways. Sebenarnya di dalam tren sideways itu kalau kita breakdown ke dalam pasti ada tren naik turunnya juga. Nah, cara gambarnya ini gampang sih guys. Tinggal kalian gambar aja garis horizontal seperti ini dan horizontal di bawah seperti ini. Nah, ini adalah area sideways-nya. Terus gimana kalau lagi sideways? Nggak bisa dong buat trading. Bisa guys. Caranya kita beli di bawah, jual di atas. Simpelnya kayak gitu ya. Tapi kalau kalian ngerasain tradingnya sendiri, itu nggak akan sesimpel itu guys. Karena dalam trading itu kita juga harus memperhatikan emosi kita dan juga money management kita. Oke, jadi untuk sideways itu area atas ini adalah resistance, area bawahnya adalah support. Nah, ini kita tradingin aja di sini bisa nih guys. Oke, teman-teman, kira-kira itu cara untuk menggambar tren lainnya. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan.